Selamat hari Minggu adik-adik. Apa kabar? Puji Tuhan, luar biasa. Aku berharga di mata Tuhan. Sebelum kita mendengarkan cerita hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh teman kita, Christine Angelika Nainggolan. Kita berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah memberkati kami semua sehingga kami bisa melaksanakan ibadah sekolah minggu. Tuhan Yesus, sebelum kami mendengarkan cerita firman Tuhan yang diambil dari kitab Mazmur 127 ayat 3 sampai 5 yang akan dibawakan kakak sekolah minggu. Berkati kami semua Tuhan Yesus supaya firman-Mu hidup di kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, masih ingat nggak cerita minggu lalu? Ya, betul sekali. Minggu lalu kita baru belajar tentang Tuhan Yesus yang begitu mengasihi kita semua. Walaupun ada yang rambutnya keriting, yang rambutnya lurus, atau kulitnya hitam, atau putih. Bahkan ada yang rambutnya gondrong panjang, ataupun botak seperti Bang Adi ini. Tapi Tuhan begitu mengasihi. Kenapa? Jawabannya, karena Tuhan melihat kita begitu berharga. Karena itu, mau dong, Tuhan aja begitu mengasihi kita. Bagaimana dengan kita? Kita diminta untuk mengasihi sesama. Sekarang Bang Radi mau tanya nih, kenapa Tuhan Yesus sangat mengasihi kita? Ya, jawabannya akan kita dapatkan melalui pembacaan Alkitab pada hari ini yang akan dibaca oleh teman kita Matthew Tambun, Sondang Siahan, dan Matthew Alexander Saragi. Mari kita simak dan dengarkan bersama-sama. Sesungguhnya anak-anak lelaki milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semua itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Amin. Adik-adik, sesudah kita mendengarkan cerita tadi, bacaan Alkitab tadi, ada orang yang mengejek temannya, bahkan menjauhinya. Seperti pengalaman si Botar, dia dijauhi oleh teman-temannya. Sedih ya? Sedih sekali. Ada lagi nih, seorang anak bernama si Birong. Dia dimarahin, dipukul oleh orang tuanya hanya karena dia tidak juara di kelas. Sedih ya? Sedih. Coba kalau hal itu dialami oleh adik-adik, pasti kita merasa sedih. Semoga hal ini tidak terjadi pada adik-adik. Kalaupun ada kejadian di keluarga kita seperti yang dialami si Birong sama si Botar tadi, mari kita berdoa. Berdoa kepada Tuhan. Gomos aja loh. Tuhan, kasihanilah keluargaku, agar ayahku, ibuku selalu sayang kepada kami semua. Ya, kita doakan. Kita minta tolong kepada Tuhan. Sekarang Bang Radi mau cerita yang namanya si Lomo. Dia anak yang selalu disukai teman-temannya, selalu diajak bermain. Kemana temannya pergi, si Lomo selalu ikut serta di dalamnya. Dia teman
di saat suka ataupun susah selalu ikut serta di dalamnya. Senang ya, seperti si Lomo ya, disukai teman-temannya, rap marsiteka, rap marmeam, dohot, donga-dongana. Senang ya, sama-sama bermain sama teman-temannya. Mereka sama-sama senang dan sama-sama menikmati, saling berbagi dan mengasihi. Itu cerita tentang si Lomo. Cerita terakhir nih tentang seorang anak yang namanya si Radot. Di rumah, dia ini selalu mendapat perlakuan adil dari orang tuanya. Kalau dia contohnya berbuat agak-agak sedikit kurang, dia dikoreksi. Hei Radot, jangan seperti itu ya, jangan diulangi lagi. Dan Radot pun langsung memperbaiki diri, tidak mengulangi lagi. Itu anak yang hebat. Kalaupun dia contohnya dapat nilai bagus, dipuji, dan pujinya sewajarnya ya, tidak dilebih-lebihkan. Si Radot jadi senang dan dia menjadi anak yang disukai oleh teman-temannya, anak yang disukai di tengah-tengah keluarganya. Mau ya seperti Radot ya di rumah ya. Seperti bacaan Alkitab kita hari ini, seperti anak-anak panah di tangan pahlawan. Demikianlah anak-anak di masa mudanya. Kalau panah ini itu senjata zaman dahulu. Demikianlah kita anak-anak di masa muda kita. Tuhan melihat kita sebagai anak-anak yang spesial, unik. Ayo kita ucapkan bersama-sama, aku berharga di mata Tuhan. Sekali lagi, aku berharga di mata Tuhan. Dan Tuhan mengingatkan kita ya, bagaimanapun kondisi adik-adik, kondisi keluarga kita saat ini, karena banyak juga yang susah ya saat pandemi ini ya. Kalaupun adik-adik yang ada yang merasa sedih, ada yang merasa marah, kesal sama teman-teman yang contohnya berbuat kurang baik ya, ingatlah selalu bahwa kita berharga di mata Tuhan. Terakhir Bang Radi mau tanya sekali lagi, mengapa kita begitu dikasihi Tuhan? Karena kita berharga di mata Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada hari ini kami diingatkan begitu berharganya kami di mata Tuhan. Ajar kami untuk saling mengasihi, berbagi di keluarga dan juga kepada sesama kami yang berkekurangan. Terima kasih Tuhan. Ampuni kami apabila juga kadang kami kurang menghargai, kurang mengasihi. Ingatkan kami Tuhan, agar seperti Tuhan mengasihi kami, kami juga mengasihi sesama, terlebih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Semoga cerita minggu ini menolong kita semua. Apa kabar semua? Puji Tuhan, luar biasa. Aku berharga di mata Tuhan. Tetap semangat dan jaga kesehatan bersama keluarga. Tuhan Yesus memberkati. Horas.